إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأوثق الأرى كلمة التقوى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, taufik sehingga tidak menyurutkan kita untuk menghadiri pengajian rutin setiap malam Ahad dan pengajian-pengajian yang diadakan di Masjid Syekh Musa. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita banyak sekali bersyukur, karena dengan begini kita akan tambah ilmu. Namun jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmu dan dikasih rezeki pemahaman. Semoga pemahaman kita adalah pemahaman yang bisa membawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala yang melimpah, sehingga kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita miliki. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan masalah tauhid yang terkait dengan bab syafaah. Saya pakai papan nomor sedikit. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaah ini adalah pertolongan. Syafaah ini pertolongan. Asal katanya dari syafa. Syafa itu namanya witir. Syafa ini artinya genap dan witir ini artinya ganjil. Wasyafi wal watar, dalam surat Al-Fajr itu sebutkan wasyafi wal watar. Syafa artinya genap, witir artinya ganjil. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan syafaat adalah menggenapkan antara kita dengan satu orang lagi dengan orang ketiga. Jadi menjadi genap, yang asalnya satu menjadi genap. Syafaat ini secara umum, saya akan beri contoh dulu tentang syafaat. Syafaat itu adalah memberikan pertolongan, membantu. Jadi misalnya seperti begini, saya punya teman, saya bilang sama bos saya supaya gajinya dinaikkan.
Ada urusan dunia seperti itu. Jadi kita ngangkat, ngelantar nih istilahnya, menjadi orang ketiga pelantarnya untuk menaikkan, menolong dia. Atau banyak contoh yang lain, misalnya kita ada urusan dengan catatan kependudukan misalnya, tapi kita perlu ada orang dalam yang bisa membantu kita untuk disampaikan kepada pimpinannya agar urusannya bisa selesai. Itu namanya syafaat. Kalau di dunia seperti itu. Namun kalau di akhirat, syafaat ini dia orang yang diberi syafaat dan orang yang memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini terkadang jarang, tidak melalui izin pimpinannya. Misalnya menteri, dia tidak harus minta izin kepada presiden, tapi dia bisa memberi pertolongan, membantu urusannya sampai selesai. Misalnya seperti itu. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, syafaat ini ya, ada beberapa sikap kelompok terkait dengan syafaat ini. Yang pertama, syafaat ini, syafaat secara umum itu ada dua. Yang pertama adalah syafaat yang dinafikan, syafaat yang dinafikan atau ditiadakan. Jika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, nanti kalau ada di foto saja. Sekarang balik lagi. Yang kedua, syafaat yang ditetapkan. Jika memenuhi persyaratan. Terkait dengan syafaat yang menafikan dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang menafikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-48, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbala minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa lahum yunsorun." Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit, dan mereka pula tidak diterima syafaatnya dan tembus padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ini dalil yang terkaitan dengan ayat yang menafikan syafaat, meniadakan syafaat. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun." Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat,
yang tidak ada jual belinya, tidak ada jual beli padanya, tidak ada persaudaraan, dan tidak ada syafaat, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat yang dimaksud dengan ditiadakan ini adalah syafaat yang dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang ditiadakan ini adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mampu memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an disebutkan juga syafaat yang ditetapkan. Tadi yang ditiadakan, kemudian yang ditetapkan. Yang ditetapkan adalah yaitu syafaat yang bisa diperoleh dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Syarat-syarat syafaat itu apa saja? Yang pertama adalah Allah meridhoi pemberi syafaat. Kemudian Allah ridho kepada pihak yang diberi syafaat. Pemberi syafaat, yang diberi syafaat, kemudian izin dari Allah Subhanahu wa taala pemberian syafaat itu. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tuliskan ya, pertama adalah Allah ridho kepada pemberi syafaat. Yang kedua, Allah meridhai pihak yang diberi syafaat. Yang ketiga, izin dari Allah kepada dalam pemberian syafaat. Jadi ini ya, Allah, kemudian pemberi syafaat, yang diberi syafaat. Allah memberikan izin, ridho kepada yang pemberi syafaat untuk dikasih syafaat. Seperti ini. Jelas ya, seperti ya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang ketiga, yang izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam pemberian syafaat, dalam surat Thaha disebutkan yaumul la yanfa'u syafa'ah illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidaklah bermanfaat syafaat kecuali bagi pihak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho terhadap ucapannya. Jadi kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan syafaat. Syafaat ya, bukan sapangat. Kalau sapangat tapi syafaat. Aslinya syafaat, tapi karena sudah lidah Jawa jadi akhirnya supangat. Nah, Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyebutkan di dalam surat Thaha, surat An-Najm
Wa kam min malakin fis samawati la yughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha wa yarda. Malaikat yang kita tahu adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para malaikat pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak malaikat di langit yang tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah diizinkan Allah Subhanahu wa taala bagi pihak yang dikehendaki dan diridhoi. Jadi syafaat itu intinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak bisa diminta selain daripadanya. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Bisa dibuka di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Hanya Allah lah syafaat seluruhnya. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa sikap kelompok tentang syafaat. Saya akan tuliskan. Ini cukup saya ya. Ada 3 sikap kelompok terkait dengan syafaat ini. Yang pertama adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, musyrikin. Yang ketiga adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Bagaimana sikap mereka? Sikap mereka adalah menetapkan syafaat terpenuhi persyaratannya dan menafikan syarat-syarat yang tidak terpenuhi syarat-syarat. Kemudian musyrikin adalah menetapkan syarat-syarat yang syirik. Jadi contohnya meminta syafaat kepada mayit, orang soleh. Kemudian yang Khawarij, dia mengingkari syafaat kepada pelaku dosa besar.
yang mereka yakini, yang mereka tetapkan adalah syarat untuk meningkatkan derajat penghuni surga. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan contohkan yang tengah dulu. Kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini berharap agar sesembahannya bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka datang ke kuburan. Dia menganggap bahwa kubur ini adalah kubur orang soleh yang dia bisa memberikan syafaat memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak dibenarkan. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka menyembah selain Allah yang tidak memberikan kemadaratan kepada mereka dan tidak juga memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka orang-orang musyrik itu berkata, sesembahan-sesembahan ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia orang soleh, maka dia tidak akan bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang datang ke mayit, mendatangi orang soleh yang sudah mati, beranggapan bahwa mereka yang sudah mati ini dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang mati ini sudah dekat, padahal dia pindah fase dari alam dunia ke alam barzakh. Nah, kemudian dia datang ke kubur itu dan dia meminta syafaat. Maka itu tidak dibenarkan, syafaatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Ibnu Katsir mufassirin mengatakan bahwa Allah taala mengingkari kaum musyrikin. Allah taala mengingkari kaum musyrikin yang menyembah bersama Allah sesembahan lain. Mereka menyangka bahwa sesembahan-sesembahan itu bisa bermanfaat syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya sesembahan-sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan menimbulkan madarat dan tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, tidak akan terjadi seperti yang mereka sangkakan, dan itu tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Begitu mufassirin menafsirkan ayat tersebut. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat dengan wasilah akan berbeda. Jadi kalau ada di dalam Riyadhus Shalihin ada kisah di mana seseorang menjadikan amal solehnya itu sebagai wasilahnya. Ya, jadi wasilah yang dibenarkan itu ada 3. Yang pertama, dia berwasilah dengan Asmaul Husna. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berwasilah dengan Asmaul Husna. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut puji-puji Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Ar-Razzaq, itu menjadi wasilah kita. Kemudian wasilah kedua adalah amal soleh. Yang ketiga adalah meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Jadi mendatangi kubur, meminta itu tadi tidak dibenarkan. Tetapi yang masyru', yang disunahkan sesuai dengan ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW, mendatangi orang soleh yang masih hidup. Kalau dulu orang-orang kita, kau njaluk donga kiai.
Kalau dia masih hidup boleh, dan itu kalau dianggap dia memang orang soleh. Rasulullah SAW pernah mengisahkan pernah mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mendatangi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah orang soleh yang masih hidup. Uwais Al-Qarni luar biasa. Dia pernah memanggil ibunya dari Mekah ke Madinah. Dia sebagai wasilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang selain agama Islam, dia menganggap wasilahnya adalah api, kemudian salibnya, kemudian patungnya yang tidak membawa manfaat dan madarat. Jelas ya? Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sebelah sana yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah ini dia punya anggapan bahwa orang yang punya dosa besar masuk neraka dan tidak mendapatkan syafaat. Maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar. Ya. Jadi orang-orang Khawarij mengingkari syafaat. Dia mengingkari syafaat orang punya dosa besar. Jadi orang yang dosa besar kafir. Ya. Kelompok ini kelompok hulu, terlalu berlebihan sehingga terjerumus ke dalam kesyirikan dengan alasan mengharapkan syafaat. Lalu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Khawarij ini mengatakan bahwa orang muslim yang melakukan dosa besar telah kafir dan telah kekal di neraka. Mereka pun menolak sekian banyak hadis yang menerangkan adanya seorang muslim masuk neraka lalu dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi dia menolak hadis yang mengatakan akhriju man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, keluarkan orang yang ada di dalam neraka itu meskipun ada sebiji sawi iman. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada kisah, ada cerita. Ceritanya begini, ada seorang bernama Yazid Al-Faqih. Ya. Dahulu dia adalah orang yang punya pemikiran, terpengaruh pada pemikiran subhatnya Khawarij. Kemudian dia melakukan ibadah haji waktu itu, kemudian keluar dan mendakwahkan paham Khawarijnya kepada manusia. Ketika itu ya, melewati kota Madinah, Al-Yazid ini mendapati di sana ada seorang yang sedang bersandar di Masjid Madinah dan menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Ternyata beliau menceritakan tentang penghuni neraka. Aku pun berkata, Yazid ini berkata, wahai sahabat Rasulullah SAW, apa yang engkau sampaikan itu? Bukanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka berarti telah engkau hinakan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, kullama aradu ayyakhruju minha uidu fiha. Orang tersebut menyampaikan bahwa ketika mereka ingin keluar darinya, mereka dikembalikan di dalamnya. Kemudian pertanyaan Yazid ini, apa yang engkau sampaikan itu, wahai sahabatku? Ya. Begini. Jadi apa yang engkau sampaikan itu dari ayat tersebut yang di atas tadi, bahwa mereka ingin keluar darinya dan mereka dikembalikan ke dalamnya.
Kemudian sahabat tadi yang duduk bersandar di masjid bertanya, apakah engkau bisa membaca Al-Quran? Kemudian Yazid mengatakan, ya, saya bisa membaca Al-Quran. Kemudian sahabat tersebut berkata, tidakkah engkau membaca kedudukan yang Allah Azza wa Jalla akan diberikan kepada Nabi kita? Kemudian Yazid juga menjawabnya, iya. Sahabat tersebut kemudian berkata, itulah kedudukan Rasulullah SAW yang terpuji, dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang dari neraka. Kemudian beliau Yazid menyebut sifat kepancukannya itu, ya, sirat, dan melintasnya manusia di atas sirat tersebut, sampai Yazid itu mengucapkan, setelah dia jelaskan, Yazid pun mengucapkan, demi Allah, ketika kami kembali tidak ada lagi di antara kami yang berpemikiran Khawarij kecuali hanya satu orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, firqah, kelompok ini, Khawarij dan Mu'tazilah ini, penyimpangannya sangat serius. Ya, dia mengingkari syafaat. Ya. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang berhak mendapatkan syafaat? Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan bahwa syafaat itu hanya dapat kepada orang-orang yang ikhlas dan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat tidak akan dapat didapatkan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya syafaat itu didapatkan oleh orang-orang yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia menuhankan Allah hanya satu. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit cerita tentang bagaimana ketika Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dia menetapkan syafaat terpenuhi dengan syarat-syaratnya dan menafikan syarat-syarat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah pakem. Ya. Kalau dia terpenuhi syarat-syaratnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala ridho kepada pemberi syafaat dan ridho kepada orang yang diberi syafaat dan ridho kepada dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan dan meniadakan pemberi syafaat dengan cara yang tidak, tuntunannya tidak syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang benar. Ya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat ini diberikan kepada siapa saja. Ya. Syafaat ini diberikan kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi. Ya. Pertama adalah waktu itu ketika situasi padang mahsyar yang begitu dahsyatnya, ya, sehingga orang berkucuran keringatnya, bahkan ada sampai ke mulutnya, menenggelamkannya. Kemudian mereka bingung dan mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan dia mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, berilah kami syafaat. Kemudian apa ucapan Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam mengatakan, nafsi nafsi. Ya, maksudnya saya sendiri juga butuh syafaat. Saya juga orang yang pernah melakukan dosa. Cobalah kamu pergi ke yang lain. Kemudian datanglah ke Nabi Nuh dengan ucapan yang sama. Kemudian datang ke Nabi Ibrahim. Begitu pula juga ucapan yang sama. Ke Nabi Musa dulu, kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Musa juga mengatakan, saya juga pernah membunuh orang. Jadi saya tidak patut, tidak pede untuk memberikan syafaat. Kemudian datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW tertunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohonkan syafaat kepada umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, angkatlah kepalamu dan mintalah syafaat kepada yang akan kau beri syafaat.
Maka jamaah rahmati Allah SWT, mestinya kalau pertanyaannya kita menggunakan akal kita, kenapa orang tidak meminta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Toh Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik syafaat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang soleh, orang yang bisa memberikan syafaat. Itu tujuannya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat. Ya. Waktunya habis. Ada cerita tapi panjang. Sebaiknya minggu depan aja kita. Ya. Jadi, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada ceritanya soal Jibril ini yang diberi saat kepada Nabi Muhammad SAW terhadap satu orang yang dia sudah berada di dalam neraka, terlilit ular. Besok dah ceritanya, panjang ceritanya. Saya buat penasaran dulu supaya nanti kita bisa ceritakan lagi. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, yaitu dengan la ilaha illallah. Mari kita luruskan tauhid kita sehingga kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Saya kira itu aja. Qul qali hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.